pagi, selamat kita beribadah, memuji menyembah Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melimpah-limpah kepada kita hari ini. Damai sejahtera Tuhan memberkati kita. Kita akan mulai, kita angkat pujian kita, mulia, haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, sembah Raja mulia, dalam mati dibangkitkan jadi Raja. Ku puji, ku muliakan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati di
Jadilah padaku seperti yang kau ingini, bukan dengan barang, bukan dengan barang-barang. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, amin, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini, amin. Ya Tuhan, jadilah padaku jadilah padaku, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu Yesus. Kami sudah matikan semua. Haleluya.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name.
Pak Destin berdoa syafaat. Haleluya. Sangat bersyukur kepadanya Tuhan Yesus di pagi hari yang menjadi Tuhan Yesus. Engkau masih tetap memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau pelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Engkau menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih buat cuaca yang terbaik yang Engkau berikan. Bahkan segala sesuatu tetap yang terbaik yang Engkau berikan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan, dan Tuhan kiranya Kau disenangkan Tuhan yang kami berlimpahkan ya. Bapa yang baik kami ada ya Tuhan menjadi penyebab yang Kau mencari jalan Kau menemukan kami, menemukan jemaat blessing ya Tuhan sebagai penyebab ya, penyebab di dalam roh dan kebenaran di dalam nama Yesus. Ada yang bawa kami ya Tuhan naik lebih tinggi lagi ya Tuhan Yesus, bagaimana pujian yang kami naikkan Tuhan, ketika kami lemah berikan kami kekuatan ya Tuhan, ketika kami yang tak berdaya Engkau yang memampukan kami, bawa kami lebih tinggi lagi ya Tuhan kehadapan ya Tuhan, karena Engkau lah ya Tuhan pengharapan kami, Engkau lah kekuatan kami, Engkau lah berikan perlindungan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentukan ya Tuhan di jalan-jalanmu ya Tuhan, sekalipun harus melalui gerbang kegelapan biarlah Kau yang terus menuntun kami ya Tuhan. Amin. Jemaat blessing jangan biarkan berjalan Haleluya. jangan biarkan berjalan tanpa tuntunanmu Tuhan. Kami butuh tuntunanmu, kami butuh ya Tuhan arahanmu, biarlah Kau yang berjalan bersama-sama dengan kami ya Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan melindungi ya Tuhan seluruh jemaat blessing dari segala sakit penyakit, jauhkan dari mereka segala sakit penyakit, jauhkan dari mereka segala mara bahaya, jauhkan dari mereka segala bentuk pengaruh, jauhkan dari mereka ya Tuhan segala bentuk pengaruh-pengaruh buruk ya Tuhan yang terjadi sekarang ini ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka semakin hari semakin mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Dalam pekerjaan mereka mengingat Tuhan, dalam usaha mereka mengingat Tuhan. Apapun yang Tuhan Yesus yang mereka lakukan, biarlah mereka senantiasa mengingat Tuhan. Bagaimana firman-Mu berkata, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus seluruh ya Tuhan jemaat blessing ini berlari-lari menghampiri, mendekat kepada-Mu, bahkan di hari terakhir mumpung masih ada kesempatan, biarlah kami terus melayani Engkau, biarlah kami meninggikan mengagungkan Engkau ya Tuhan, baik di rumah tangga kami, di tempat kami bekerja, di lingkungan kami maupun di gereja ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Jauhkan dari jemaat blessing segala bentuk kemapanan. Amin. Mungkin mereka sudah merasa mapan secara ekonomi sehingga mereka merasakan kebutuhan. Oleh karena itu jauhkan dari mereka ya Tuhan segala bentuk kemapanan. Jauhkan dari mereka kesombongan. Jauhkan dari mereka dari segala bentuk keangkuhan. Jauhkan dari mereka ya Tuhan kesalahpahaman. Jauhkan dari mereka ya Tuhan Yesus mengandalkan diri sendiri. Jauhkan dari mereka mengandalkan ya Tuhan Yesus kekuatannya. Tetapi biarlah semuanya ya Tuhan mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Diberkatilah pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Baik sebentar malam pemuda remaja, Engkau memurahkan ibadah pemuda remaja sebentar malam. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah ibadah anak-anak muda ini ya Tuhan Yesus. Jadi dia Tuhan ibadah esok hari ya Tuhan, ibadah minggu. Haleluya. Ibadah minggu ya Tuhan, ibadah raya ya Tuhan. Tuhan, beberapa turun atas hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang memimpin pujian, mereka seluruh sini ya Tuhan, bahkan penerima tamu yang menjalankan persembahan penari tambori, seluruh pemain musik khususnya Bapak yang menyampaikan firman-Mu, pengurapan-Mu turun atas mereka mulai saat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus, bahkan seluruh jemaat ya Tuhan, biarlah ya Tuhan mereka mempersiapkan diri untuk datang beribadah esok hari. Tidak ada alasan mereka untuk tidak beribadah, tidak ada kesibukan mereka yang mempengaruhi mereka untuk datang kepada Tuhan, tetapi seluruhnya bergandengan tangan suami istri beserta dengan
kedua hamba-Mu Bapa dan juga para di tempat ini. Diberkatilah ya Tuhan kedua hamba-Mu, diberkati mereka sebagai pembara di tempat ini, diberkati mereka sebagai orang tua, diberkati sebagai bapa, sebagai mama, diberkati mereka ya Tuhan sebagai hamba-Mu, bahkan diberkati ya Tuhan hidup rumah tangga mereka ya Tuhan, segala kebutuhan keperluannya biar Tuhan tolong, segala hal-hal yang Dia banjiri dalam hidup rumah tangga hamba-Mu, siapkan, sediakan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka perlukan, bahkan juga ya Tuhan pundi-pundi mereka, ekonomi mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan Yesus jangan kirimkan ya Tuhan segala berkat-berkat yang terbaik ya Tuhan atas rumah tangga hamba-Mu, segala tingkat-tingkat di surga terbukalah di dalam nama Yesus, bahkan berkat bangsa-bangsa mengalir ya Tuhan Yesus di rumah tangga hamba-Mu, berkat dari surga maut, berkat ya Tuhan dari surga kelimpahan yang ada di bangsa kami, mengalir ya Tuhan di dalam nama Yesus, nama Yesus. Kami berkati ya Tuhan keempat anaknya ya Tuhan, sebagai terus memberkati dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terlebih ya Tuhan berkatilah ya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi rencana kami ke depan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang ada dalam setiap perencanaan, terlebih ya Tuhan diberkatilah kota kami, kota Batam. Tuhan Yesus pulihkan ekonomi kota kami ya Tuhan, pulihkan ekonomi ya Tuhan Yesus di kota Batam ini, bahkan setiap industri, setiap perusahaan yang ada biarlah Tuhan pulihkan, biarlah setiap perusahaan-perusahaan terbuka ya Tuhan Yesus, tidak ada perusahaan yang tutup, tidak ada perusahaan yang dirugikan, tetapi ya Tuhan setiap perusahaan surplus secara keuangan, setiap perusahaan mengalami kemajuan sehingga terbuka lowongan pekerjaan buat masyarakat kota Batam ini, sehingga ya Tuhan kesejahteraan kota Batam semakin ditingkatkan lewat perusahaan-perusahaan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia, 34-37 provinsi di bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke Tuhan yang memberkati ya Tuhan Yesus, berkati pemerintahan pusat, berkati seluruh pemerintahan daerah ya Tuhan Yesus, khususnya kami berdoa ya Tuhan Yesus buat daerah-daerah di arah yang paling banyak bencana yang terjadi di bangsa kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, di tempat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, kasihanilah bangsa kami ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami, jauhkan dari bangsa kami segala bencana alam ya Tuhan, jauhkan dari Indonesia ini segala gempa bumi, jauhkan dari segala tanah longsor, jauhkan ya Tuhan dari ya Tuhan Yesus banjir, bahkan tsunami ya Tuhan, bahkan apapun jangan mendatangkan kerugian bangsa kami, biarlah jauhkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan buat daerah-daerah yang masih bertiga di bangsa kami ini, Tuhan damai sejahtera-Mu turunlah ya Tuhan atas mereka yang masih bertiga ya Tuhan Yesus, atas bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tolong bangsa kami di dalam mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Tolong pemerintahan kami di dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat para hamba Tuhan, buat para penginjil-penginjil yang saat ini mungkin ada di daerah-daerah terpencil bangsa kami, mungkin mereka ada di pulau-pulau terpencil, mungkin mereka ada di pedalaman-pedalaman. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan Kau memberkati mereka ya Tuhan, kuatkan mereka ya Tuhan, lindungi dan sertai mereka ya Tuhan, bahkan pengurapan-Mu turun atas mereka ya Tuhan sebagai pekabaran-pekabaran Injil ya Tuhan di daerah-daerah terpencil, di dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terlebih ya Tuhan kami yang selalu setia ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau lihat kesediaan kami ya Tuhan, dan Kau perhitungkan ya kesediaan kami ya Tuhan. Kami
Tuhan syafaat ya Tuhan di depan-Mu. Karena kami mau membela ya Tuhan, bangsa kami membela, karena kami membela jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada ya Tuhan. Bila doa ini menjadi permohonan kami. Yang telah Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah terus kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita belum melihat setiap doa-doa kita, tetapi kita yakin, kita imani Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan
salam buat kita semuanya. Ya, kami serahkan buat hambanya menyampaikan firman Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Salam. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kami berdua berdiskusi ya tentang kehidupan kita. Bukan kehidupan orang lain ya, kehidupan kami aja secara pribadi sesuai dengan pewahyuan firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan di atas bumi melalui hamba-hambanya, melalui nabi-nabinya, bahkan yang kita dengar juga di tempat ini. Yang kami garis bawahi adalah bahwa kita secara pribadi harus lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, harus lebih sungguh-sungguh, jangan pernah turun ya, jangan pernah turun, tetapi harus lebih dari yang sebelumnya, harus lebih dari yang sebelumnya. Kalau dulu taat, harus lebih taat. Kalau dulu semangat, harus lebih semangat. Kalau dulu cinta menggebu-gebu, harus lebih ya. Selagi masih dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan buat kita. Jadi itu ya, harus semakin. Kalau belum intim, harus intim. Kalau sudah intim, harus semakin intim. Kalau kita suka berdoa, kita harus lebih berdoa. Kayak seperti ini. Kalau kami secara pribadi, contohnya ini kan live, berarti dilihat orang. Kami harus lebih lagi mencari Tuhan, mengejar Tuhan di belakang layar. Karena Tuhan melihat yang tidak kelihatan oleh manusia, itu yang dapat upah. Ya, itu harus lebih lagi di belakang layar. Jadi kita mau belajar seperti Yesus. Apa yang kita lakukan itu kita ucapkan, dan apa yang kita ucapkan itu kita lakukan, sehingga tidak ada dusta. Tidak ada yang bisa membantah kita, karena apa yang kita katakan memang kita lakukan. Surga melihat, malaikat melihat, musuh melihat. Nah gitu ya. Alam roh melihat, alam fisik juga melihat. Jadi kita peace, begitu ya. Di dalam kehidupan kita harus lebih, pokoknya lebih lah. Jangan dulu miskin-miskin, susah-susah cari Tuhan semangat. Ketika udah nggak susah, ketika udah nggak miskin, ketika udah nggak sakit, itu harus lebih rajin. Nah itu ya, itu Tuhan mau seperti itu. Puji nama Tuhan, waktu saya berdoa, Tuhan, saya minta apa ya? Tuhan, apa sih yang Engkau mau katakan gitu ya? Terus saya diingatkan untuk menjadi rumah doa. Ya rumah doa berarti saya kembali lagi ke firman rumah doa. Saya kembali lagi, saya cari di YouTube rumah doa, ayat-ayat tentang rumah doa. Kok nggak ada ya? Gitu ya. Saya diingatkan dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani. Kita baca kembali Ibrani. Saved by death. Okay? We want saved by God. Okay? If you want saved by death, only God can save you. Ya, saved by death. Diselamatkan dari maut. Ya, through the prayer, melalui doa. Through the prayer life, melalui kehidupan berdoa. Through lifestyle, become the prayer man. Ya, menjadi diselamatkan karena gaya hidupnya berdoa, diselamatkan karena doa. All the men in the Bible, semua orang di dalam Alkitab yang nama-namanya menyampaikan firman Tuhan, mereka itu semuanya pendoa-pendoa. Ya, from Genesis sampai Revelation, semua mereka yang menyampaikan firman Tuhan itu, mereka itu pendoa. Ya, katakan pendoa.
pendoa, mereka orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, gitu ya. Makanya kita juga harus menjadi pendoa. Katakan kita harus jadi pendoa, ya. Hubungan intim kita dengan Tuhan, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan atas dasar cinta kasih, ya. Oke, atas dasar cinta kasih itu yang lebih Bapak butuhkan daripada pelayanan kita, ya. Hubungan kita yang intim, persekutuan kita pribadi dengan Tuhan yang kita lakukan setiap hari atas dasar cinta kasih kita kepada Tuhan itulah yang Tuhan inginkan daripada seluruh pelayanan yang kita kerjakan di muka bumi, ya. Jangan menomorsatukan hal-hal yang lain selain persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, seperti ini juga persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, tetapi bersama teman-teman di rumah juga. Gaya hidup kita juga harus tetap mempunyai persekutuan pribadi, our close relationship, our private, our personal relationship with God. Yeah, you always see that Mommy and Daddy always praise and worship God in the bedroom, in everywhere. That's our lifestyle. Saya katakan pada anak-anak, kalian lihat kan gaya hidup Mami Papi itu, gaya hidupnya ya selalu memuji menyembah Tuhan. Ya, kalau memang dia sudah selamat, dia pasti suka berdoa. Kayak my mom, ya omanya orang ini tuh, dia diselamatkan dari gadisnya, dia udah selamat, terus dia sekolah Alkitab, terus dia itu memang pendoa. Dari saya kecil sampai hari ini, memang dia setiap pagi berdoa, memuji menyembah, menangis. Saya selalu dengar dia memuji menyembah, berdoa, menangis. Itu setiap hari sampai hari ini, ya, di kamarnya. Jadi saya selalu mendengar, anak-anak saya juga selalu mendengarkan, selalu berdoa. Baik dia suka berdoa secara pribadi di rumah setiap hari maupun di acara-acara ibadah. Itu yang saya lihat. Nah, memang benar dia udah bertemu Tuhan, memang benar dia di Zaman Roh Kudus sejak dia masih gadis, dan memang benar itu yang dia lakukan setiap hari. Ya. Kalau dia bilang katanya dia sudah selamat bertemu dengan Tuhan, tapi dulunya dia setia, sekarang enggak lagi, itu enggak benar. Saya enggak percaya itu. Saya enggak percaya itu. Saya tidak percaya. Ya, karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan sampai hari ini, ya tetap yang saya mau, saya bersekutu dengan Tuhan secara pribadi maupun bersama-sama. Tidak ada keinginan lain. Tidak ada keinginan lain. Itu enggak bisa, aku lagi enggak mood, aku lagi kecewa, sakit hati. Kecewa aku tetap aja menyembah Tuhan setia. Ya, lagi bete-bete tetap aja, karena kan masuk dalam hadirat itu sesuatu yang indah. Ya, daripada hal-hal yang lain, hal-hal dunia yang kita ikutin, lebih enak seperti ini. Ya, jadi dipertanyakan kalau dia, karena yang Roh Kudus kerjakan dalam kita memang setiap hari kita suka memuji, menyembah, ya di sini ataupun di rumah Tuhan. Dan apa yang saya bilang memang saya lakukan sampai ke mana-mana pun saya kejar itu, mengejar Tuhan, mengejar doa. Itu karena Roh Allah yang ada di dalam saya, gitu ya. Jadi, tapi kita tidak bisa menilai orang lain, ya. Jadi saya tidak percaya dia itu udah benar-benar selamat kalau dia nggak suka berdoa. Apa dia nggak cinta Tuhan, ya? Gitu ya. Kok dia nggak mau selalu berada di bapaknya? Katanya dia orang Kristen. Loh, ini katanya pelayan Tuhan. Loh, katanya dia mau ke surga. Katanya dia udah selamat atau mau selamat, tapi kok dia nggak suka berdoa? Katanya dia mau ke surga nih, nggak mau ke lautan api, nggak mau dibakar, nggak mau ke neraka. Kok dia nggak suka sama Yesus? Kok dia nggak suka jumpa Yesus? Murid-muridku di mana aku berada, dia harus berada. Ya, di Ibrani katakan, aku mau memuji, memuliakan Engkau di tengah-tengah jemaat. Itu Yesus. Ya, kalau mau ke surga, pasti dia suka cari yang, karena yang punya surga itu Yesus. Jadi berarti dia nggak mau surga, nggak mau Yesus, ya. Tapi mau nafas dari Yesus, makan minum dari Yesus, rezeki dari pekerjaannya dari Yesus, itu mau dikejar, ya. Mau berbisnis supaya untung, ya. Mau semakin diberkati, itu dari Yesus, berkatnya dari Yesus mereka mau, ya. Nafas gratis dari Yesus yang mereka mau, ya. Surga mereka mau, tapi yang punya surga mereka tidak mau. Ya, nanti dikenal nggak? Ya, saya juga kalau ditanya mantan, ya, kalau mantannya saya udah nggak kenal lagi. Itu dia dari sana, udah nggak kenal lagi. Bukannya sombong, ya, memang dulu kami kenal karena kita sama-sama akrab. Dia sudah meninggalkan kita
dia sudah mengkhianati kita, ya saya nggak kenal lagi. Yang saya tahu dia dulu baik, ya sama juga seperti Yesus. Makanya banyak Matius 7 bilang, menyala kau pembuat kejahatan. Mereka orang-orang yang intim yang bisa ngobrol dengan Yesus kan. Ada yang dia tak sempat ngobrol. Begitu dia duduk, dia masuk alam roh depan dia ini, ya kan duduk atau tidur. Batasnya itu hanya satu tirai. Begitu dia masuk ke situ, itulah sudah alam kekal. Tiba-tiba roh jahat yang jemput dia. Bapak-bapak yang setiap minggu ke gereja, tiba-tiba kok ada orang jemput, dia hanya lewat sebatas tirai. Dari mana saya tahu cerita ini? Dari seorang pendeta yang diperlihatkan Tuhan Yesus. Jadi pendeta ini melihat bagaimana bapak ini masuk ke alam maut cuma lewat sebatas tirai. Begitu sampai di depan tirai itu sudah ada dua yang menjemput. Bukannya Tuhan Yesus, bukan malaikat yang menjemput Lazarus, tapi roh jahat dan membawa dia ke neraka. Hari ketiga dia dikubur. Begitu dia masuk ke alam roh itu, dilihat dia teriak-teriak menjerit. Dan sampai hari ketiga dia dikubur, teriakannya sudah semakin pelan. Berarti dia sudah dibawa ke jurang yang paling dalam. Jadi waktu pas di depan itu dia teriak sangat kuat, suaranya teriak-teriak bisa didengar oleh pendeta ini, dan pendeta ini menulis kesaksian. Ya, jadi orang Kristen itu bukan cuma setiap minggu ke gereja. Ya, ingat baik-baik firman Tuhan, harus lahir baru, namanya harus tercatat dalam buku kehidupan, harus jadi pelaku firman, harus suci saleh, ya harus melayani Tuhan. Ya ini bukan cuma tulisan ya kayak koran kita baca, ini firman. Lebih dari siapapun, otoritasnya lebih dari langit dan bumi. Lebih. Ya firman ini adalah Yesus. Jadi harus baca firman, harus dengar firman, harus lakukan. Harus kejar-kejar Yesus jadi pendoa, taat dan setia. Berdoa, ibadah itu adalah perintah Tuhan Yesus. Ya, bukan duduk manis setiap minggu ke gereja dibakar. Ya, dibakar, tidak dikenal oleh surga. Dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, surga itu tidak pernah mengurangi standarnya. Surga tidak pernah mengurangi standar kesucian, standar ketaatan, standar hidup untuk masuk dalam kerajaan surga itu tidak pernah dikurangi satupun. Tetap sama. Zaman boleh modern, tapi standar untuk masuk dalam kerajaan surga itu tetap sama. Ya, jadi bagaimana pendeta ini menyaksikan pada hari ketiga dia dikubur, suaranya sudah semakin dalam, berarti dia sudah dibawa ke jurang yang paling dalam, dan disitulah tempatnya selama-lamanya. Tidak berbuat apa-apa selama hidupnya, tidak mengejar doa, tidak taat. Makanya saya nggak percaya dia udah selamat. Saya tidak percaya, karena ini yang Roh Kudus kerjakan di dalam saya. Itu yang saya lihat di dalam mami saya sampai hari ini. Itu doa ya. Apakah dengan tekun berdoa perilaku sudah berubah? Belum juga. Tetap harus mau disucikan oleh firman, inner healing di hati kita yang paling dalam. Harus mau dipulihkan supaya kita benar-benar murni suci. Ya, selain kita menjadi pendoa, pelaku firman, dan hati kita harus mau terus disucikan, dibersihkan oleh firman Tuhan supaya murni. Ya itu. Ya, untuk memenuhi standar masuk dalam kerajaan surga. Jadi saya tahu. This is why so hot ya, cooler that please ya. Kita akan buka tentang rumah doa. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ya. Kalau Yesus saja lakukan ini, ya, siapakah kita kalau kita tidak mau melakukan ini? Ya. Ibrani 5 ayat 7, demikian firman Tuhan, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Oke. Dalam hidupnya sebagai manusia, kita ini manusia yang hidup sebagai manusia. Yesus itu Tuhan yang hidup sebagai manusia. Bedanya dengan kita manusia yang memang hidup, kita debu tanah, manusia yang hidup sebagai manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan. Ya,
Kita adalah manusia debu tanah yang hidup sebagai manusia. Kalau Yesus ini, He is the creator, Dia pencipta langit dan bumi. He is the Son of God, Dia anak Allah. He is the creator of universe, Dia pencipta alam semesta jagat raya. And He is the bread giver, Dia pemberi nafas kepada semua manusia di bumi. Yesaya 42 ayat 5. And He is God. He is the only one God, Dia adalah satu-satunya Tuhan. And He came to this earth, Dia datang ke dunia ini, live as a man, Dia hidup sebagai manusia. Dalam hidupnya Tuhan Yesus sebagai manusia, Dia ini pencipta. Dalam hidupnya sebagai manusia, ya, Dia itu mempersembahkan hidupnya. Dalam hidupnya itu Dia mempersembahkan doa. He offered the pray. Katakan mempersembahkan doa. Ya, kita sebagai manusia, persembahan apa yang Tuhan mau? Doa. Kalau Yesus saja sebagai Tuhan, sebagai Allah, ketika Dia menjadi manusia, Dia mempersembahkan doa dan permohonan. Dia itu Tuhan. Kita ini sudah manusia yang berdosa, diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia, karena darahnya yang mahal, karena pengorbanannya begitu ngeri, begitu sakit dan siksa Dia alami, ya, untuk kita. Kalau Dia saja mempersembahkan doa dan permohonan, Dia itu Tuhan. Kok kita ini sebagai manusia kok nggak mau mempersembahkan doa dan permohonan, baik di rumah maupun di gereja? Jadi dipertanyakan, ya. And this is kan dikatakan Dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, Bapanya di surga. Bapanya di surgalah yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Bapa di surgalah yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya dari maut melalui iman kita kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi Dia saja berseru kepada Bapanya yang sanggup menyelamatkan Dia dari maut. Demikian juga kita, kalau kita mau selamat dari maut, hidup kita sebagai manusia harus jadi pendoa. Persembahkan hidup ini sebagai pendoa. Pendoa yang bagaimana? Bukan pendoa yang ongkang-ongkang kaki, duduk mas, bukan. Ya. Permohonan doa mengandungi dengan ratap tangis. Dan karena kesalehan, katakan karena kesalehan. Karena kesalehannya Ia telah didengarkan, ya. Harus menjadi pendoa. Pendoa yang bagaimana? Yang tinggi hati, sombong hati? Enggak. Pendoa yang rendah hati, mempersembahkan doa dengan ratap tangis dan permohonan, ya. Baik dia bersama muridnya maupun dia sendiri, pagi-pagi dia udah berdoa. Baik juga dengan muridnya tidur dia berdoa. Ini Yesus, yang karena kesalehannya Ia didengar, ya. Dia menyampaikan permohonan doanya kepada Bapanya yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Bapanya sanggup menyelamatkan dia dari pencobaan untuk dihukum mati, ya. Bapanya sanggup. Tetapi Yesus harus menjalani itu. Artinya Tuhan Yesus diberikan kesanggupan untuk mengalami pencobaan dalam hidupnya. Tuhan Yesus diberikan kekuatan, kesanggupan untuk menjalani hukuman yang harus Dia terima di bumi, karena kasihnya kepada Bapa dan karena kasihnya kepada manusia. Dan Bapa itu menyelamatkan dia dari maut. Artinya Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Semua kita akan mengalami maut, ya. Saved by death. Kita mau diselamatkan dari maut, ya. Kita jadi pendoa dulu. Jangan kita sudah mau masuk alamat baru kita panggil pendeta. Di sini tidak ada disuruh panggil pendeta. Berseru kepada Bapa yang ada di surga, ya. Tidak ada. Jangan dia sudah mau masuk alam maut, sakit tidak sembuh, udah masuk alam maut, dia baru mau panggil pendeta. Dia pendeta itu tidak bisa tambah nafas selagi hidup itu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Sesuai dengan kebenaran pula Tuhan akan melakukan apa yang pantas kau dapatkan. Sesuai dengan kebenaran pula aku akan mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Di sini dikatakan Yesus itu mempersembahkan hidupnya
Dalam hidupnya sebagai manusia dia mempersembahkan doa dan permohonan kepada siapa? Kepada Bapaknya. Kita mempersembahkan doa dan permohonan kepada siapa? Sama kepada Bapa. Bapaknya Yesus itu Bapaknya kita. Asalkan kita jadi anak Yesus. Yesus itu Tuhan dan Besti bagi anak-anak yang taat. Ya, Yesus itu Tuhan, dia adalah Tuhan, dia adalah sahabat bagi orang-orang yang taat. Contohnya seperti Abraham, seperti Isa, Yakub, seperti Henok, seperti Habel. Yesus itu sahabatnya orang beriman seperti Habel. Ya, orang beriman itu contohnya apa? Ada di kitab Ibrani. Contohnya Habel itu loh. Dia berkorban, karena dia cinta kepada Tuhan, dia percaya Tuhan itu ada, dia punya iman kepada Tuhan, dan dia memberi yang terbaik. Kalau memberi udah biasa, dia selalu memberi. Dan ini yang dicatat adalah korban. Korban itu di atas pemberian. Ya, korban. Waktu panen dia kasih, panen ternak dia kasih yang terbaik untuk Tuhan, karena hatinya cinta Tuhan, hatinya beriman kepada Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan. Dia punya iman bahwa semuanya milik Tuhan. Jadi seperti itu sikap hormatnya kepada Tuhan, hatinya, bahkan pemberiannya kepada Tuhan. Itulah orang beriman. Itulah orang beriman. Kitab Ibrani. Karena kan kemarin Bapak Gembala baru sampaikan ya. Jadi dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Kepada dia siapa? Kepada Bapaknya. Ya, janganlah sudah marsikor baru mengeluh-ngeluh nangis-nangis teriak sama Bapak Pendeta. Nggak ada, salah itu. Ya, itu sama aja kok cuma minta enak-enak setan-setanmu kok kasih sama Bapak Pendeta. Waktu ini kok nggak usah setan itu. Karena mungkin kita levelnya belum pakai ada karunia penglihatannya. Kalau Bapak Gembala ini dia ada karunia itu. Ya, jadi setiap kali dia berdoa itu semua polis-polis yang ada di dalam orang itu semuanya nyerang dia. Kenapa? Karena ini orang berdosa, orang yang tidak taat beribadah, tidak melakukan firman, tidak taat kepada firman, tidak pendoa, belum lahir baru atau sudah lahir baru tapi tidak melakukan. Itu triliun roh jahat, tidak pernah memberi, tidak melakukan firman, ya, tidak usir setan, ya banyak kali dosa-dosanya. Jadi enak-enak aja dia mau sembuh, tapi semua itu nyerang dia. Nah begitu ya. Makanya kan orang itu wajib dia percaya dulu sama Yesus, minta ampun dulu sama Yesus, dia berdamai dulu sama Yesus. Jadi Yesus yang sudah lepaskan dia, ya, baru kita layani. Ya, kalau sekarang sudah kita dikasih kesempatan hidup, ya kita sama dikasih kesempatan. Ya, kita nggak mau lakukan. Ada jam yang dua kita nggak mau datang doa. Nanti kau sudah mau masuk di alam roh, baru kau panggil Pak. Selama ini begitu. Selama ini kami pelayannya kayak gitu Pak Desti. Dari awal pelayanan kami sampai berapa belas tahun itu kami layani, usir setan, usir ini semua. Begitu ya. Nanti udah sembuh dia babak belur kita tenggang itu setan-setan. Tiap malam diganggu. Dulu ada yang udah mau mati dia, dibawa abangnya ke sini. Ini sudah dibawa ke 5 dukun. Sebenarnya kalau sudah dibawa ke dukun, sama dukun aja, mati sama dukun aja, jangan dibawa ke gereja. Tidak ada gunanya juga didoakan. Kenapa tidak ada gunanya? Dengar baik-baik. Waktu didoakan kan, di sini kan karena udah mau mati, diangkat terus didoakan. Jadi kan hamba Tuhan kan berperang, ngusir tuh setan-setan yang karena mau bikin mati dia. Malam-malam, enak dia kan, enak dia sudah keluar setannya nggak nyiksa dia. Dia pulang sehat. Itu 5 dukun mau bunuh papi. Siapa yang bawa dia ke dukun? Orang tuanya. Iya. Makanya pantasan ya. Makanya kita dengar nasihat pendeta. Kalau sudah ke dukun jangan yang bawa ke gereja. Karena imannya sudah sama dukun. Itu kalau nggak kuat bisa mati, benar ya? Terus mati. Gampang ya melayani orang-orang sakit. Jadi seperti itu. Menghargai kasih. Sebenarnya kalau sudah dikasih kesempatan itu dia harus sungguh-sungguh jadi murid Yesus, supaya dia bisa mengalahkan daging dan mengalahkan setan-setan yang akan masuk dalam tubuhnya, supaya dia menjadi pelaku firman. Itulah kesempatan dia dikasih hidup, bukan dibiarin liar begitu.
nggak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Itu banyak. Yang model kayak gitu didoakan banyak. Dan semua sehat sampai hari ini, diberkati sampai hari ini. Kasih apa sama Yesus? Kasih sampah. Kasih sampah. Tidak usahlah uangnya, penyembahannya pun tidak ada sama Yesus. Tidak ada. Ya, aturan sudah mati dia. Inilah manusia. Ini kan judulnya mau diselamatkan dari maut. Say by death. Kita mau diselamatkan. Sekarang masih selamat di bumi, petantang petenteng. Mau selamat dari maut, dari mana jalannya? Ya, harus saleh, karena kesalehannya dia didengar. Ya, jadi pendoa rendah hati, rata tangis dan saleh. Katakan saleh. Saleh. Saleh, harus taat kepada firman hati ini. Tidak boleh ada sampah-sampah. Ya, tidak boleh cemar. Kalau tidak akan Tuhan diselamatkan dari maut. Biarpun mungkin kita jemaat yang sederhana, hamba Tuhan yang sederhana, ya, nggak masalah. Yang penting kita punya prinsip hidup mau seperti Yesus. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat yang ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi. Ya, dialah sumber keselamatan. Dia adalah pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kalau Anda dan saya tidak taat kepada dia, dia bukan sumber keselamatan kita. Dia bukan pokok keselamatan yang abadi bagi saudara dan saya. Kalau saya dan saudara tidak taat kepada dia, bukan Yesus pokok keselamatan kita. Sudah jelas ya. Yesus ini, ya, dia telah sekalipun dia anak, dia telah belajar menjadi taat. Kita juga harus belajar untuk menjadi taat dalam segala hal. Ya, kalau orang luar saja bisa loyal kepada kita, kalau kita jemaat tidak bisa loyal, itu namanya tidak taat. Tidak akan diselamatkan dari maut. Kalau nggak percaya nanti coba kalau mati, ya, dicabut nafasmu. Kalau nggak seperti yang saya bilang tadi, coba aja kalau nggak percaya, badan busuk gara-gara. Ya, kenapa tidak mau taat? Tidak percaya. Tidak percaya Yesus, tidak punya iman sama Yesus, tidak percaya ada surga neraka, tidak percaya dengan firman hanya taat saja yang bisa masuk. Gak percaya di doa. Saya sudah percaya, saya selamat. Kalau kayak gitu, kenapa murid-murid Yesus harus jadi murid Yesus pikul salib? Kalau memang kayak gitu, murid Yesus itu di mana saja dia di rumah, setiap minggu dia ke gereja, cukup itu aja. Murid Yesus loh yang 12 itu, 12 120, pasti dia duduk mana saja di rumah dia, duduk di mana atau kerja dia. Ya kan, nanti hari Minggu dia ke gereja, dia pulang. Pasti kayak gitu. Kalau memang cuma itu aja bisa selamat masuk surga, murid Yesus pasti gitu. Gak mungkin dia ngusir setan dari rumah ke rumah, diutus dua-dua, beritakan Injil, beritakan pertobatan, ngajar, memberi makan. Benar nggak? Murid Yesus belajar ikut Yesus, melayani Yesus. Perempuan-perempuan kaya itu mensponsori pelayanan pekerjaan Yesus, dan 12 muridnya jadi murid dia, ikut Yesus, bayar harga, pikul salib, menyangkal diri, setia sampai mati, jadi martir lagi. Ya kan? Kalau memang hanya percaya aja bisa selamat, murid Yesus pasti akan lakukan itu. Karena Yohanes 3:16 itu kan khotbahnya Yesus. Itu khotbahnya Yesus kepada murid-murid. Percakapan Yesus dengan Nikodemus itu kan ada di Yohanes 3 ayat 3, 4 dan 5. Kemudian disambung lagi sampai yang terakhir. Itu kan percakapan Yesus. Karena ada pengajaran kayak gitu, maka banyak juga orang punya iman kayak gitu. Dia percaya, ya cukup seperti itu, nanti dia masuk surga. Dia percaya. Dia pakai standar kebenarannya sendiri. Dia pakai standar imannya kepada dirinya sendiri. Imannya bukan kepada Yesus. Jadi kalau dia sebagai anak saja, dia telah belajar menjadi taat. Kita ini kan bukan anak Allah secara fisik, secara roh, bukan. Kita ini kan manusia yang berdosa,
manusia tanah, debu tanah. Kita menjadi anak Allah karena Yesus. Kalau Yesus itu kan memang asli anak Allah. Ngerti ya? Kita ini menjadi anak Allah karena iman kita kepada Yesus. Kalau dia saja Tuhan, anak Allah, dia belajar taat. Apalagi kita juga harus belajar taat. Kenapa dia diselamatkan dari maut? Karena dia saleh, doanya didengar. Jadi kalau saudara dan saya tidak mau saleh, ya doa kita tidak didengar. Ya, apa artinya didengar? Benar Yesus selamat dari maut, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau kita juga saleh, Tuhan juga akan membangkitkan dia. Sekalipun membangkitkan kita, sekalipun kita akan melewati alam maut, itu hanya lewat, tidak tinggal di situ. Ya, apa artinya melewati alam maut? Ada yang dia langsung ke surga, ada dia yang langsung diangkat, ada yang dia lewat terowongan maut. Benar-benar dia lewat. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku takut. Sebab kau beserta ini, Daud ini selalu mengalami peperangan rohani. Karena dia itu pemuji penyembah, dia itu berperang secara fisik, kan memimpin umat Israel. Dia juga berperang secara rohani karena dia pemuji penyembah pendoa. Ya, dia selalu melihat di alam roh itu, dia melewati alam maut itu. Ya, tapi dia nggak takut karena Tuhan selalu beserta dengan dia. Ya, kan ada Yesus. Ya, mungkin dia pernah sakit, dia lewat alam maut. Dia lihat musuh-musuh. Musuh-musuh itu kan negara-negara raja-raja. Musuh-musuh itu negara-negara raja-raja, semuanya pakai sihir mantra. Semuanya pakai kepercayaan Tuhan-Tuhannya mereka, ilah-ilah mereka, mau berperang itu. Jadi Daud itu berperang secara fisik maupun secara rohani. Mereka pakai itu semuanya. Ya, makanya menyiksa Daud, dan Daud selalu kali masuk dalam lembah maut, tapi dia tidak takut. Dia seorang pemuji penyembah. Karena Tuhan di alam maut itu dia lihat ada Tuhan selalu bersama dengan dia. Kenapa? Kan dia intim dengan Tuhan. Oke, ada juga orang waktu dia keluar dari tubuh, dia lewat terowongan, dia bilang terowongannya sangat gelap. Ya, semua setan-setan, tapi di ujung terowongan itu ada cahaya terang. Ya, di ujung itu ada cahaya terang, disitulah surga. Jadi dia hanya melewati lembah maut, alam maut, lorong maut. Ada yang lewat itu dia baru ke Firdaus, baru ke surga. Ada yang langsung. Jadi seperti itu, ya. Jadi dari firman ini mengajar banyak orang mau selamat dari maut, benar. Artinya selamat dari maut kan berarti dia tidak mau ke alam maut kan, tidak mau ke neraka, pasti dia mau ke surga. Sama saudara dan saya juga kan maunya ke surga kan. Tidak ada yang mau lewat tinggal di alam maut seperti Lukas 16. Aku tersiksa dalam nyala api ini. Ya, cucukkanlah jarimu ke dalam air. Berikanlah aku setetes air, karena aku sangat kesakitan. Aku sangat kesakitan dan tersiksa sengsara dalam nyala api. Ya, jelaskan. Aku sangat kehausan, aku sangat tersiksa dalam nyala api ini. Di alam maut, neraka, dia ada di dalam nyala api. Aku sangat tersiksa. Aku sangat tersiksa. Cucukkanlah ujung jarimu ke dalam air dan berikanlah kepadaku. Abraham, apakah Abraham marah? Tidak. Makanya jemaat mau tanya atau tidak, apakah pendeta marah? Tidak. Kok dia udah di neraka aja Abraham gak marah kok? Yesus marah gak? Enggak. Ya, tetapi sesuai pilihan kita itu terima. Engkau sudah menerima segala sesuatu yang baik dalam hidupmu. Segala sesuatu yang baik dalam hidupmu itu kan kau nikmati sendiri. Ya, tidak kau persembahkan untuk melanjutkan, kau yang menjadi Tuhan. Itu mungkin bahasa jelasnya ya dari firman Tuhan itu kan kau udah jadi Tuhan bagi dirimu sendiri. Kau senangkan dirimu, kau senangkan besti-bestimu, kau senangkan temanmu, kau poya-poya kan. Nah, itu nggak seperti Cornelius kau lakukan. Ya, disitulah tempatmu kan, kau sudah menerima segala sesuatu yang baik. Oke. Begitu dia dengar Abraham bilang engkau sudah menerima segala sesuatu yang baik, dia langsung ingat bagaimana dia kecil, lahir sebagai orang kaya, tambah kaya, semakin besar dewasa, dia ingat lagi semuanya. Alam roh itu gak terbatas.
Apa yang dia lakukan setiap hari, ke gereja kah, nyumbang ke gereja kah, kasih ke orang miskin kah, kasih perpuluhan kah, pembangunan kah, kasih anak miskin kah, kasih anak sekolah kah, bangun apa kah, enggak. Semua kan untuk dirinya, keluarganya, perusahaannya, pejabat-pejabatnya, teman-teman kongkonya, kan semua kan sudah tercatat. Bagaimana dia tiap hari ya bikin makanan yang enak-enak, pesta, ya itu semua dia lihat. Sambil dia jerit-jerit minta ampun, menyesal, begitu. Kalau Lazarus ini, ya dia sudah begitu menderita, sekarang dia mendapatkan tempat yang baik. Jadi tidak ada lagi. Kalau gitu kirimkanlah orang ke rumah ayahku. Ya, kalau ada orang yang bangkit dari kematian, nanti mereka akan mendengar. Tidak, kata Bapak Abraham. Ya, berarti tidak ada orang benar. Kalau tidak ada orang benar, kita ini orang benar nih. 1, 2, 3. Apa arti orang benar? Orang yang beriman kepada Yesus, orang yang melayani Yesus, orang yang taat kepada Yesus, orang yang taat dan setia melakukan firman Tuhan, orang yang mempersembahkan hidupnya untuk Yesus dan mempersembahkan doa. Kalau tidak ada orang benar seperti kita, satu rumah kita tidak ada yang masuk surga satupun. Tidak ada orang benar. Dia dan berapa saudaranya? 6 atau 5. How many is brother? Berapa saudaranya orang kaya itu? 5 atau 6? Yang saudara kandung? 5 saudara. Yehezkiel bilang, kitab Yehezkiel. Ini tentang pendoa ya, kan Tuhan bilang kan rumah doa. Aku mencari di tengah-tengah ini orang benar yang mau berdiri. Orang benar itu seperti ini, bersahabat kayak Bapak ini. Ya, ini orang benar. Dan jaga hati kita sudah benar, berdiri. Kalau tidak ada orang benar, kalau kita nggak jadi pendoa, kita aja tidak akan selamat dari alam maut. Apalagi saudara kita. Jelas ya, pakai logika boleh, pakai hati boleh, pakai kebodohan boleh, pakai kepintaran boleh, pakai hikmat boleh, semua boleh, pakai apa aja. Ya, karena banyak itu pengeja-pengeja penentang firman. Kalau tidak kudapati ada orang benar, ya tidak ada yang selamat. Tapi kalau ada orang benar, yang orang benarnya bagaimana? Oke, saya sudah benar, tidak cukup. Udah selamat, udah saleh, tidak cukup baru jadi pendoa, itu orang benar. Kalau tidak kudapati orang benar yang berdiri di sela, berjaga itu sebagai pendoa ya. Yehezkiel itu, baca itu semua kitab Yehezkiel itu, saya sudah baca itu. Akan kumusnahkan. Tidak ada yang selamat. Kita udah selamat, puji Tuhan. Kita harus jadi orang benar, puji Tuhan. Kita harus jadi pendoa, puji Tuhan. Kita harus jadi penjaga, begini. Supaya melalui doa kita, orang-orang yang seharusnya mati sekarang dimatikan sama Tuhan, dicabut nafasnya, dimatikan oleh setan, dibawa ke neraka, masih ditahan oleh Tuhan. Karena ada yang terus-terusan berdoa memohon. Tapi doanya kayak mana? Kayak Ibrani 5 ayat 7. Berdoa siapa? Kalau Yesus kan dia berdoa untuk keselamatan dirinya, diselamatkan dari maut kita. Kita berdoa untuk keselamatan kita dari maut, dan kita juga bersahabat. Jadi berdoa dan bersahabat, ya. Kalau untuk diri kita lakukan, kita menjadi pelaku firman Tuhan seperti Ibrani 5 ayat 7, 8 dan 9 lah upahnya. Yesuslah pokok keselamatan bagi kita yang taat. Jadi Yesus itu sumber keselamatan, pokok keselamatan yang abadi bagi yang taat ya besti. Dan itu kan untuk keselamatan kita. Terus bagaimana keselamatan orang-orang yang contohnya orang kaya itu kan 5. Kita kan punya saudara, kita berdoa syafaat. Jadi selain ini kita berdoa syafaat. Doa syafaat itu ada di Timotius. Doa syafaat, permohonan dan ucapan syukur untuk pemerintah dan semua orang. Itu ada di kitab Timotius. Kita baca, kita lakukan, kita doakan. Itu doa syafaat. Itu juga penting. Doa syafaat untuk kota. Bapak ini berdoa untuk kota, untuk pemerintah, untuk semua orang, untuk gereja dan untuk saudara kita ya di bumi. Jangan sudah di alam roh nih orang kaya ini dia baru mau berdoa untuk 5 saudara terlambat. Jadi cukup simpel ya, sebenarnya gampang aja ya
untuk dimengerti dan dilakukan. Artinya setialah berdoa di rumah, ya. Taman SD pun Bapak Ibu, buta huruf pun Bapak Ibu, Bapak ngerti lah ini apa yang saya ucapkan, bahasa saya ini kan, iya kan? Iya. Biarpun Bapak nggak tamat TK, nggak tamat SD, Bapak ngerti, Bapak Ibu ngerti ya, saudara-saudari ngerti ya bahasa yang saya ucapkan, ya. Setia ke gereja berdoa, menyembah Tuhan Yesus, baca firman, lakukan hidup suci, ya. Seperti itu ya, taat seperti Yesus, ya. Di rumah setiap hari berdoa bersekutu, ke rumah Tuhan berdoa setiap hari bersekutu, ya. Baca ini kalau tidak ngerti putar di YouTube Ibrani 5, ya. Orang buta huruf pun dia bisa dengar firman, dari dengar firman ada imannya sama Yesus. Jadi tidak ada alasan untuk saudara masuk neraka, seharusnya saudara masuk surga kalau saudara percaya dan lakukan, iya kan? Jadi taat. Yesus itu pokok keselamatan yang abadi. Oke, kita buka. Ya, ini tentang Yesus ya. Saved by death, diselamatkan dari maut. Kita mau diselamatkan dari maut. Ya, kita pegang firman Tuhan ini Ibrani 5. Ya, ayat 7, 8 dan 9 dan 10. Dia menjadi imam besar. Kita buka Kisah Rasul 10. Saleh. Orang yang saleh pendoa itu maksudnya seperti apa? Semua sudah ada di Alkitab. Enggak usah bingung. Ya. Gak usah cari kemana sini jungkir paling, gak perlu, udah ada di Alkitab, tinggal baca, lakukan. Kisah Rasul 10 ayat yang kedua. Kisah Rasul 10 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Ini Cornelius ya. Kisah Rasul 10, Petrus dan Cornelius. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, ini dia saleh. Contoh, kalau Yesus sudah pasti saleh, ya kan? Kita contoh Yesus satu dan orang-orangnya Yesus di Alkitab. Siapakah yang saleh? Itu Cornelius. Waktu saya buka Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai 46, yang Tuhan kirim kepada Petrus, yang Tuhan kirim jadi anggota jemaat gerejanya Tuhan Yesus di Yerusalem, yang digembalakan oleh gembala pertama Bapak Petrus, ya, dan menjadi jemaat itu dari ribuan orang, 3.000 jadi jemaat itu, semuanya itu orang saleh. Penjelasannya orang saleh di Kisah Rasul itu di konkordan atau di Google, yang direferensikan ini Kisah Rasul, ya. Contohnya begini, saya bacakan, saya doa supaya jemaat itu seperti jemaat mula-mula mau melakukan itu, karena itu standarnya. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 46, ya kan. Mereka adalah orang-orang saleh dari bawah kolong langit ini yang datang ke Yerusalem untuk beribadah, untuk berdoa, untuk membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itu orang yang saleh. Mereka memang orang saleh dari seluruh kolong langit. Dan pengertian saleh di Kisah Rasul 2 ayat 41-46 ternyata yang dikatakan di situ adalah kisah 10 ayat yang kedua ini. Si Cornelius ini berarti yang menjadi jemaat di gereja mula-mula Kisah 2 ayat 41 sampai 46 yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui berita Injil, memberi diri dibaptis dan tekun dalam pengajaran adalah orang-orang seperti Cornelius ini. Kisah 2 ayat 10, orang yang saleh, seisi rumahnya takut akan Allah, memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Lihat ya, untuk umat Tuhan. Ini namanya memberi kepada Tuhan itu melalui umat Tuhan, melalui gerejanya. Umat Tuhan itu adalah hamba Tuhan dan umat Tuhan yang setia beribadah di rumah Tuhan, yang melayani, menginjil, memberi kepada orang miskin. Contohnya di Punggur, ya kan? Contohnya di Punggur ya, di Punggur ada Bapak Bapak Hasimanjunta sedang membangun, miskin, membutuhkan. Kami juga dulu miskin. Ini contoh ayat ini. Kenapa saya ajar sama murid-murid? Karena murid-murid saya itu kan dari gereja yang besar.
Yang kita bilang umat Tuhan, ya, atau hamba Tuhan, kau carilah dekatmu yang gerejanya kayak ada satu murid saya kan, gerejanya di kebun, kayak gini kasih, ya, supaya nanti menjadi pelaku dan keluarga mereka gitu ya. Atau ke gereja ibu, saya bilang gitu kan, gereja ibu kan sudah besar kali gitu ya. Kok nggak tahu dulu gereja ibu dikelilingi WC internasional kan? Dia memberi. Lihat ini Cornelius ya, kan jelas memberi kepada umat Yahudi. Kalau si orang kaya Lukas 16 juga jelas, dia berfoya-foya, ya tiap hari dia pesta, kan jelas juga apa yang dia lakukan, kepada siapa dia beri. Kalau dia namanya pesta kan untuk dia dan keluarganya dan teman-temannya lah, teman bisnisnya, bos-bosnya, kolega-kolega bisnisnya. Kalau ini kan dia memberi, dia ini orang kaya perwira, ya. Dia bukan buat pesta uang dan hartanya, dia memberi kepada umat Yahudi. Bagus ya, dia menabur di tanah yang subur. Nah begitu, contohnya ada Bapak Ibu ya, live ini kan online Bapak Ibu, lihatlah ada gereja-gereja yang kecil sedang membangun, butuh semen, butuh besi, butuh uang tukang, butuh makanan, anak istrinya butuh makan, dia sedang merintis. Itu kan umat Tuhan, hamba Tuhan di situ salurkan. Kalau Anda sudah perwira 1, 2, 3 atau sudah diberkati Tuhan, ya. Oh saya belum diberkati, tapi kau mau memberi yang lebih besar lagi upahmu. Kayak gitu, memberikan jangan salah kepada siapa memberi dia. Kan kalau kepada umat Tuhan, hamba Tuhan, terbangun gerejanya. Di situ dia bisa melayani umat Tuhan. Umat Tuhan yang datang ke gereja itu kan nanti dia injili, dia doakan, dia bertobat, jadi murid Kristus, jadi upahmu kan turun temurus. Waktu kau ke surga kau tinggal terima upahnya. Berapa yang dimenangkan pendeta itu? Berapa yang dimenangkan jemaat itu? Kau yang dapat upahnya, bukan orang lain. Dan kita sudah menabur yang baik, keluarga kita juga pasti akan menabur yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Cornelius kan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan, bukan hanya Cornelius sama keluarganya. Jadi jelas ya, tidak susah ya untuk melakukan firman Tuhan dengan tepat dan benar. Ya, jadi berkat itu gunakanlah yang berguna untuk keselamatanmu dan keselamatan keluargamu. Selain jadi pendoa, saleh, takut Tuhan, suka memberi. Ya, ini yang kami lakukan selama kami mulai pelayanan dari kami miskin-kinnya dulu. Saya ingat ya, perpuluhan kami itu 12.000, 7.000 perpuluhannya. Berapa uang yang masuk ke gereja? Kalau perpuluhannya 7.000, berapa? 70.000. Ya Tuhan, saya mau kembalikan milikmu. Saya mau kembalikan milik Tuhan nanti 100.000. Tuhan, saya nanti mau kembalikan milikmu nanti 1 juta. Tuhan, saya mau kembalikan milikmu ratusan ribu. Tuhan, saya mau kembalikan milikmu nanti 10 juta, 100 juta. Gitu ya, milik Tuhan. Kan dari miskin. Ya, banyak menabur. Menaburnya mulai dari mana? Ingat ya, menaburnya ke rumah Tuhan. Jual telur supaya ada ongkos biar bisa pergi ke gereja. Ya kan? Ke gereja ngapain? Berdoa, melayani sekolah minggu, melayani jiwa-jiwa, melayani anak remaja. Itu namanya kan untuk Tuhan, untuk rumah Tuhan, untuk kepentingan umat Tuhan. Terus ada teman-teman juga yang menabur, mereka ada juga adik Omsian itu taken les di Mendermont. Ya, taken les loh, ya, supaya dia bisa beli semen. Mungkin terkumpul berapa ratus ribu ya, supaya bisa beli semen. Dan semen itu masih gereja yang lama ya. Saya ingat itu semua pemberian dari orang ya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Harus sesuai standar firman Tuhan, Ibrani 5 ayat 7, 8, 9, dan juga Kisah Rasul 10 ayat yang kedua. Ya, jadi harus seperti itu, harus sama sesuai dengan standar firman Tuhan. Ya, tidak cukup kan hanya setia ibadah, harus jadi pendoa. Tidak cukup kan hanya jadi pendoa, harus saleh. Tidak cukup kan harus saleh, harus takut Tuhan, menjauhi dosa. Tidak cukup itu, harus suka memberi. Ya, makanya doanya didengar, dia didatangi oleh malaikat. Cornelius, doamu dan sedekahmu diterima. Ya, kirim seseorang ke rumah hambaku Petrus, dan hamba Tuhan datang
memberitakan Injil kepada keluarga Cornelius dan dia diselamatkan. Oke, Cornelius itu diselamatkan dari dosa. Melalui apa? Melalui Injil dia diselamatkan dari dosa melalui imannya kepada Yesus. Dari mana awalnya? Dia saleh, takut Tuhan, suka berdoa, suka memberi. Doanya didengar, ya. Dan Tuhan kirim hamba Tuhan memberitakan Injil dan dia percaya. Jadi doanya didengar, dia diselamatkan dari maut, dia diselamatkan dari dosa melalui Injil yang diberitakan oleh Petrus. Sebagai anak Tuhan, dia pasti taat dan setia. Berarti imannya itulah yang menyelamatkan dia ada di surga. Kalau Yesus berdoa, doanya didengar karena kesalahannya didengar dan dia diselamatkan dari maut. Hanya dua ini saja. Kita mau diselamatkan dari maut, berdoa, ya, menjadi pendoa, saleh karena kesalahannya didengar. Ya, jangan sudah mengalami maut baru berdoa, tidak bisa. Harus jadi pendoa. Cornelius ini tidak hanya dia memang sudah mempraktekkan gaya hidupnya sebagai pendoa. Jadi kita mau nginjil ngejar orang nggak susah ya. Mau selamat nggak dari mereka dari maut? Saleh kamu kayak Cornelius. Mau diselamatkan dari maut harus saleh seperti Yesus. Seperti Cornelius, seperti Yesus. Kalau Cornelius kan dia diselamatkan dari dosa. Diselamatkan dari dosa. Diselamatkan. Tapi melalui siapa? Melalui hamba Tuhan kan? Benar kan? Kenapa dia dapat pelayanan dari hamba Tuhan? Karena uangnya dan berkatnya memang dia kasih kepada rumah Tuhan. Memang dia kasih kepada umat Tuhan. Umat Tuhan itu siapa? Pasti di situ ada gembala, ada jemaat, ada pelayan, ada yang beribadah. Itu namanya umat Tuhan. Dan dia dapat apa? Balasan dari Tuhan, dari umat Tuhan juga kan? Yaitu hambanya yang bernama Petrus. Jelas ya sesuai apa yang dia tabur. Kalau orang kaya ini dia tabur kemana? Kepada besti-bestinya. Waktu marsikor dia dapat apa dari bestinya? Tidak ada. Waktu mati dia dapat apa dari Tuhan? Tidak ada. Dapat keselamatan? Tidak dapat. Dia kan tidak kasih kepada Tuhan. Jadi sudah jelas ya, memberi kepada Tuhan itu artinya memberi kepada umat Tuhan, gereja Tuhan, hambanya. Ini contohnya Kisah Rasul 10 ayat 2. Banyak orang nggak ngerti. Sudah dihotbain. Ayo setia memberi kepada Tuhan. Pelong aja. Apa sih maksudnya memberi kepada Tuhan? Ini loh kayak Cornelius ini loh, memberi kepada Tuhan itu. Makanya dia dapatkan balasan dari Tuhan. Tuhan kirimlah hambanya, doakan dia, ajar dia, layani dia, beritakan Injil. Setelah beritakan Injil masih diteruskan lagi oleh Petrus, diajarin cara hidup, dasar kekristenan, cara hidup menjadi jemaat, ya, cara hidup begini. Baru nanti Petrus serahkan kepada yang lain yang melayani, jadi jemaat yang setia. Itu namanya memberi kepada Tuhan dan diberi oleh Tuhan keselamatan. Melalui apa? Melalui gereja, melalui hamba Tuhan, melalui hambanya. Saat itu kan Petrus sudah jadi gembala. Saat itu ya, itu jadi seperti itu. Saat itu si Petrus sudah jadi murid Yesus, sudah jadi pengikut Yesus Kristus. Ya, karena ini kisah 10 kan. Di kisah 2 kan Petrus sudah jadi gembala, benar kan? Kan gereja itu isinya kan pendeta, majelis, penatua, gembala, salah satu lah dari itu kan. Kalau orang kaya itu apa yang dia dapatkan? Ya sesuai dengan apa yang dia tabur, neraka alam maut. Jadi pentingnya. Jadi dalam arti kalau kita harus jadi rumah doa, bukan judulnya rumah doa cuma pendoa toh. Tidak, saleh, suci, takut Tuhan, suka memberi, melayani seperti firman Tuhan ajarkan. Jadi bukan cuma judulnya, penjelasan dan dilakukan. Saved by death, diselamatkan dari maut seperti Daud. Dia selamat dari maut. Banyak orang cuma mau ke surga tapi tidak melakukan. Tidak. Memang semuanya percaya benar. Semua kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang kekal, benar. Tapi Ibrani 5 katakan ayat 8, Yesus itu pokok keselamatan yang abadi bagi yang taat. Bagi semua yang tadi berkati saudara yang taat dan setia, mari kita sama-sama berdoa. Ya,
Saya katakan kepada anak saya, kok hari ini sibuk? Oh, ada 2. Ini namanya true story ya. Oh, ada 2 teman saya yang married, yang satu ini, yang satu itu. Oke, puji Tuhan. Ngapain kau sibuk-sibuk mau kau married apa enggak? Kau sibuk dulu berdoa, nak. Ya, utamakan dulu Tuhan. Baru kau pergi yang enggak, hari ini sibuk ada kerjaan. Ya, puji Tuhan ada kerjaan. Ya, saya cuma berdoa supaya anak-anak saya atau siapapun bertobat. Bertobat artinya cinta Yesus, kejar Yesus dan suka berdoa. Dan inti pokok doanya adalah supaya taat kepada firman. Gitu ya. Contohnya ada si Dani, si D. Apa yang perlu kita doakan kepada dia? Supaya dia cinta Tuhan, takut Tuhan, mencari Tuhan, selalu berdoa. Dan doa dia apa? Dia taat kepada firman. Tanpa ketaatan dia tidak akan selamat. Dia tidak akan selamat. Apa doa kita kepada keluarga kita? Supaya mereka percaya terima Yesus benar, supaya mereka lahir baru benar, supaya mereka bertobat benar, supaya mereka jadi pendoa, supaya mereka suka berdoa. Dan doa mereka apa? Jangan yang lain-lain. Supaya mereka berdoa, supaya mereka minta kepada Tuhan, supaya mereka taat kepada firman dan melakukan firman, melakukan kehendak Bapa. Tanpa itu jiwa mereka akan binasa, masuk di neraka, lautan api yang kekal. Pasti, 100% itu pasti. Ya, jadi kita doa sebagai pendua-pendua, ini yang kita doakan. Makanya Tuhan bilang, aku mencari di tengah-tengah umatku, adakah yang mau berdiri bagi mereka? Ya, jadi kita sudah jadi pendua orang benar. Ya, kalau kita tidak jadi pendua, jangankanlah orang lain, Yesus tidak akan menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi diri kita. Tapi kita tidak bisa egois, kita juga harus jadi pendoa supaya ketika Tuhan mendapati ada orang benar yang suci, saleh dan berdoa, suka memberi, suka berdoa seperti Kornelius. Bukan hanya Kornelius yang Tuhan selamatkan, tetapi seisi rumahnya, karena dia berdoa. Berdoa untuk kita diselamatkan dari maut dan berdoa syafaat untuk orang-orang yang kita kasihi, itu menyenangkan hati Tuhan. Berdoa untuk kota kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Kota kita doakan apa? Supaya kota kita bertobat. Negara kita doakan apa? Supaya negara kita bertobat. Kayak negara Brasil, mereka menyombongkan diri, mempermalukan Tuhan Yesus. Jadi sekali kena hujan, badai, banjir, ya bukan 1-2 orang yang mati, banyak. Demikian juga di Turki, sekali gempa bumi, semua gedung-gedung roboh, 30.000 mati sia-sia ya. Itu kan betapa pentingnya orang-orang benar seperti kita ini yang saleh itu berdoa. Kita percaya ya, kita percaya Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang sesuai standar firman. Kami percaya Tuhan akan ketemukan kami dengan orang-orang yang cinta Tuhan yang sehati. Ya, karena kami mengasihi Tuhan, mengasihi hamba Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi gereja kan. Teman-teman kami yang sejati itu dari luar negeri banyak ya. Ada dia Pastor K, ya, dia itu punya hati di tempat ini mengasihi, selalu memberkati ya. Pas yang kita lagi membangun, ada Pastor Abralim, setiap kali dia datang, dia memberkati firman Tuhan, dia memberkati SDM Pratap. Kan kami dapati orang-orang yang sama dengan kami mengasihi Tuhan. Ya, itu orang luar negeri. Jemaat juga kami dapati ada yang seperti di Mauloya. Kami dapati orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada yang mungkin mengasihi Tuhan mungkin masih 10%, ada yang 50%, ada yang sama. Semua pasti itu doa kami ya. Kami rindu bersama teman-teman. Kami mau melayani Tuhan, supaya Injil diberitakan, firman Tuhan disampaikan, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Yesuslah pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepada Yesus. Nyamaseo, haleluya. Oh, lagu yang saya nyanyi di Singapura, saya baru ingat ya, lagu Betapa Hatiku. Saya sambung preaching kemarin ya, gitu ya. Itu yang lagu yang kami nyanyikan. Ya kita nyanyi itu ya. Saya pikir nanti saya ingat dulu lagu apa saya nyanyikan ya. Betapa hatiku berterima kasih ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita yang sudah berkorban dan mati. Ya, betapa sengsaranya Yesus ya waktu berdoa itu ya, ratap tangis keluar karena dalam pelayanan dia begitu banyak serangan ya.
dalam pelayanannya, makanya dia mengandungi terus ya. Sangat tersiksa jiwa Yesus ya, karena kasihnya kepada kita. Lain lagi yang mati di kayu salib tersisa lain ya. Seumur hidup pelayanannya dari kecil sampai dia dewasa, dia selalu ditolak dalam pelayanan, selalu disiksa secara batin ya. Betapa sengsaranya Yesus karena dia mengasihi kita. Betapa hatiku G atau E. Biarlah kita mau dipakai Tuhan seumur hidup kita. Kita berterima kasih pada pagi hari menjelang siang ini. Kita sudah mempersembahkan ratap tangis kita kepada Tuhan dengan doa-doa permohonan yang tidak henti-hentinya sampai hari ini. Bapa di sorga senang melihat persekutuan kita ini. Bapa di sorga senang melihat firman yang kita dengar dan kita terima pada pagi hari ini, sehingga semuanya menyenangkan hati Bapa. Saat kita menyenangkan hati Bapa, maka Bapa akan turun tangan menolong kita. Sudah begitu banyak kita mengingatkan umat-umat Tuhan untuk mereka datang bertobat kepada Yesus, untuk mereka selalu mempersiapkan diri kedatangan Tuhan kedua kali, untuk mereka mau merubah cara pandang hidup mereka menurut Tuhan,
supaya mereka sesuai dengan standar firman Tuhan, bukan standar kekuatan sendiri dan standar dunia ini, tapi benar-benar standar firman yang penuh kuasa. Saya yakin percaya kita semua sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya juga setiap orang yang menyaksikan live juga mereka diberkati Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bahagian kita. Berkat keselamatan, berkat masa depan, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan juga berkat pelayanan kita, pergumulan kita. Tuhan tolong dan Tuhan berkati semuanya. Betapa hati kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Engkau terus memberikan kesempatan kepada kami sehati sepakat berdoa memuji menyembah Tuhan, mendengar suara-Mu dan mencari wajah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah sebagai ucapan terima kasih kami. Inilah permohonan kami Bapa. Terimalah permohonan kami Tuhan Yesus Kristus, dengan hati kami yang paling tulus, dengan hati kami yang paling dalam. Biarlah lewat persekutuan ini Bapa membawa dampak besok untuk pelayanan kami, baik ibadah umum, ibadah sekolah minggu maupun ibadah pemuda sebentar malam. Ada urapan dan kuasa Tuhan saat kami melayani Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang terjadi baik kepada kami maupun jemaat yang kami layani. Biar nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan. Urapan-urapan yang baru, pewahyuan yang baru, kuasa yang baru sudah menjadi bahagian kami hari ini. Kami siap masuk di dalam pelayanan yang kudus. Kami siap masuk di dalam pelayanan yang berapi-api di dalam Tuhan. Kami siap memberitakan kabar baik Tuhan Yesus Kristus di dalam pelayanan kami yang Tuhan percayakan malam maupun besok Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya seluruh umat-umat-Mu bisa hadir memenuhi kursi-kursi yang sudah disiapkan. Kiranya tambah-tambahkan bilangan jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa lama juga Tuhan, mereka datang beribadah kepadamu yang sudah lama hilang, yang sudah lama tersesat, yang sudah lama Tuhan meninggalkan Engkau. Mereka berpaling dan bertobat datang kepada Yesus, supaya ada kesempatan mereka diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Inilah doa dan permohonan ratap tangis kami Bapa. Engkau tidak mengizinkan satu orang pun binasa, baik itu keluarga kami, jemaat yang kami layani, maupun yang dilayani hamba-hamba-Mu di seluruh entero muka bumi ini Bapa. Bahwa Tuhan mengizinkan semuanya diselamatkan. Kalau seluruh umat-umat Tuhan sudah bertobat, kalau seluruh umat-umat Tuhan sudah diselamatkan, pasti Yesus datang menjemput kami semuanya. Karena itu dengan kesabaran-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau menunggu pertobatan seluruh umat-umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Terima kasih buat kesabaran-Mu itu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang dahsyat itu Bapa, yang Kau berikan kepada kami dan kepada dunia ini. Kami yang beribadah makan minum kami diberkati Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan apa yang kami butuhkan, apa yang kami minta. Tuhan selalu buka jalan. Biarlah Bapa yang baik, apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Engkau mendirikan jemaat-Mu di atas batu karang yang teguh, alam maut tidak akan menguasainya. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami atas kesalahan Amin. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami. Amin. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, yang menyampaikan firman Tuhan diberkati, kami yang mendengar diberkati, kami sama-sama diberkati. Mari saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat kasih anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini esok sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, God bless you. Shalom. Haleluya.
Sampai bertemu sebentar malam ibadah pemuda remaja. Haleluya.